Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi tentang isu kontemporer dalam Islam. Sebelumnya, saya akan mengenalkan terlebih dahulu kelompok saya yang tadi dari saya sendiri, Ahmad Hadi Nur Rafiq, NIM 02, Sailia Nurfaza, NIM 06, dan yang terakhir, Tria Nadila Sari, NIM 16. Langsung saja, mari kita simak video presentasi dari kelompok kami. Pengertian isu kontemporer artinya dari masa atau waktu ke waktu. Menurut bahasa atau etimologi, Islam kontemporer adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW pada masa lampau dan berkembang hingga sekarang. Menurut istilah atau terminologi, Islam kontemporer adalah gagasan untuk mengkaji Islam sebagai nilai alternatif baik dalam perspektif interpretasi, tekstual maupun kajian kontekstual mengenai kemampuan Islam memberikan solusi bagi kepada temuan-temuan di semua dimensi kehidupan dari masa lampau hingga sekarang. Isu-isu global kontemporer merupakan isu yang lahir sebagai bentuk baru ancaman keamanan yang mengalami transformasi sejak berakhirnya Perang Dingin menjadi suatu agenda global baru. Contoh isu kontemporer dalam Islam: 1. Islam teroris, 2. Islam liberal, 3. Kesetaraan gender. Islam teroris merupakan istilah teroris Islam secara harfiah hingga kini masih diperdebatkan. Cara penyebutan seperti itu dalam diskursus politik di Barat dinilai kontraproduktif, terlalu dipolitisasi, secara intelektual dapat dipertanyakan, serta dinilai dapat merusak hubungan masyarakat. Akan tetapi, sementara pihak yang mendukung penggunaan istilah ini menganggap bahwa penyangkalan penggunaan istilah teroris Islam adalah menipu diri sendiri, sensor besar-besaran, serta ketidakjujuran intelektual. Sangat disayangkan bahwa Islam yang merupakan agama damai yang penuh harapan, kerukunan, kebaikan, dan persaudaraan telah ternodai oleh para pelaku teroris dan barbaris seperti yang kita saksikan beberapa tahun terakhir. Sifat-sifat Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah Dia adalah sumber perdamaian dan pemberi keamanan, menciptakan perdamaian dan menjaga keamanan menjadi tujuan yang berkesinambungan bagi semua umat muslim dan non-muslim. Setiap upaya dan aktivitas yang mengganggu perdamaian sangatlah dikecam dalam Islam, baik saat damai ataupun perang. Aksi terorisme tidak hanya dikecam dalam Islam, tetapi juga jelas dinyatakan bahwa hal tersebut berada di luar ajaran Islam yang sebenarnya berarti damai melalui ketaatan pada kehendak Allah. Islam liberal mempunyai makna kebebasan tanpa batas atau bahkan disetarakan dengan sikap permisif atau ibahiyah, yaitu sikap menolerir setiap hal tanpa mengenal batas yang pasti. Islam liberal muncul untuk menyeimbangkan neraca antara bahasa kewajiban dan kebebasan atau hak ini. Tujuan pokok dari agama adalah mengangkat martabat kemanusiaan. Kesetaraan gender. Secara teologis, perempuan dan laki-laki diciptakan semartabat sebagai manusia yang secitra dengan Allah. Namun, tidak bisa dipungkiri dalam realitas kultural agama antara keduanya sering terjadi ketidakadilan yang melahirkan kekerasan terutama kaum perempuan. Islam tidak hanya memihak perempuan, tapi juga memandang persamaan laki-laki dan perempuan. Salah satu misi Rasulullah adalah mengangkat harkat dan martabat perempuan. Beberapa contoh Al-Quran memihak pada kaum perempuan. Yang pertama, dulu perempuan tidak boleh menerima warisan, namun sekarang boleh meskipun perbandingannya 1:2 dengan laki-laki. Yang kedua, dulu perempuan tidak boleh menjadi saksi dalam sebuah perkara, namun sekarang boleh meskipun minimal 2 orang saksi perempuan yang nilainya sama dengan 1 orang saksi laki-laki. Jadi, kesimpulan pada materi tentang isu kontemporer dalam Islam ialah Islam yang sesungguhnya bukanlah sekedar menyembah Tuhan. Tuhan bukanlah berhala yang hanya untuk disembah semata.
Akan tetapi Tuhan adalah zat yang nyata yang menciptakan segala seisi jagat raya dan mengatur segala yang ada. Nah, dalam Islam bukanlah agama yang primitif. Akan tetapi Islam adalah agama yang maju dan bisa mengatasi masalah-masalah yang terjadi seiring perkembangan zaman atau zaman dahulu hingga zaman kita sekarang. Akan tetapi masih dalam konteks fikih dan tauhid, tentunya tidak menyimpang dari ajaran-ajaran Islam yang sesungguhnya. Itulah hasil presentasi kelompok 10. Kalau mana ada kesalahan maupun kekurangan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Allahumma fiq bil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.